Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viviasa Mafiro dari kelompok 3 Al-Quran Hadis yang akan menjelaskan mutiara iman dalam diri manusia dan ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dalam kehidupan manusia diibaratkan mutiara dan cahaya dalam hatinya, sehingga tanpa iman kehidupan manusia akan menjadi gelap. Tanpa iman, maka jalan hidup seseorang bagaikan tanpa arah tujuan, karena tidak ada orientasi tertentu dalam perjalanannya. Iman tidak hanya sekedar keyakinan dalam hati, namun juga diikrarkan di lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Dalam sebuah hadis mengatakan, iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dengan anggota badan perbuatan. Hadis tersebut menjelaskan 3 hal yang menjadi unsur penting sebuah keimanan, yaitu hati yang meyakini, lisan yang mengikrarkan, dan anggota badan yang selalu menerapkan dalam perbuatannya. Kecintaan kita kepada Allah tentulah diawali dari keyakinan kita akan keberadaannya. Kemudian lisan kita dengan penuh kesadaran mengikrarkannya. Selanjutnya tentulah tanpa paksaan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah kecintaan yang sempurna kepada Allah. Itulah keimanan yang hakiki kepada Allah, sehingga ia meletakkan keimanan kepadanya pada tempat tertinggi dibanding kecintaannya kepada apapun. Begitu pula dengan rukun keimanan lainnya, karena tentulah tidak sempurna keimanan jika hanya mengimani Allah tanpa malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik buruk yang kita terima. Dalam konteks sosial, di mana manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi, maka keimanan seseorang menjadi hal yang mutlak dimiliki. Bagi umat Islam, tidak ada lagi istilah "ini aku dengan segala keimananku", namun yang harus disebarkan dan ditebarkan adalah "inilah keimananku dengan kasih sayangku". Maka sebagai pelajar, hendaknya kita tidak tenggelam dalam rutinitas religi kita dengan mengesampingkan kawan-kawan di sekitar kita. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW sebagai tuntunan kita pun mengajarkan bahwa kebaikan untuk orang lain juga termasuk kesempurnaan iman. Keimanan pada diri setiap muslim tidak dapat dipisahkan dari amal soleh atau amal yang baik dan bermanfaat. Ulama sepakat mengatakan bahwa amal perbuatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan, karena keimanan yang sempurna akan dapat diraih hanya jika dibersamai dengan amal yang nyata. Baik, saya Novita Dwi Astuti akan melanjutkan penjelasan dari Viviasa Mafiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 mutiara iman manusia. Ada 4 mutiara yang dapat menambah eksistensi kemanusiaan dalam mewujudkan makhluk yang ahsani takwim, yaitu mutiara yang dimaksud adalah akal, agama, haya, dan amal soleh. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, keempat mutiara itu dapat hilang karena 4 perkara pula. Akal dapat hilang karena kemarahan, agama dapat hilang karena hasud, haya atau malu dapat hilang karena tamak, dan mengumpat dapat menghilangkan amal soleh. Yang pertama, akal. Akal adalah permata rohani ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada manusia sehingga manusia dapat mengetahui yang hak dan yang batil. Kemudian agama. Agama adalah aturan Allah yang menghimbau orang-orang yang berakal untuk menerima apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Salah satu fungsi agama pada manusia ialah mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia. Mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama makhluk hidup, dan hubungan lainnya dalam kehidupan. Menentukan suatu tuntunan mengenai prinsip yang salah dan yang benar. Haya atau malu adalah sifat yang terpuji dan merupakan akhlak yang mulia. Sifat malu merupakan
benteng dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Jika rasa malu telah hilang pada diri manusia, seseorang akan berbagai keburukan akan ia lakukan, seperti membunuh, zina, durhaka pada kedua orang tua, dan lainnya. Sebagaimana pada zaman sekarang betapa banyak manusia dengan tidak ada rasa malu melakukan kemaksiatan, seakan perbuatan tersebut bukan dosa, bahkan menjadi sebuah kebiasaan atau adat. Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya sifat malu itu bagian dari keimanan. Mutiara ini sangat berharga dalam menjadikan eksistensi keimanan manusia, bahkan untuk menjaga jati diri manusia itu sendiri. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Madarijus Shalihin, sebagian orang arif berkata, hidupkanlah rasa malu dengan berkumpul bersama orang-orang yang memiliki rasa malu. Hidupkanlah hati dengan kemuliaan dan rasa malu. Jika keduanya hilang dari hati, maka di dalamnya tidak ada kebaikan yang tersisa. Mutiara yang lain adalah amal soleh. Dalam kolom tersebut, Kompasiana penulis mengutip urian berikut. Quraisy Shihab dalam satu tulisannya menafsirkan amal soleh berdasarkan kata soleh atau solih yang berasal dari salaha, yang dalam kamus bahasa Al-Quran diartikan sebagai antonim dari kata fasid yang bermakna rusak atau kerusakan. Oleh karenanya, kata soleh memiliki tekanan arti terhentinya kerusakan atau sesuatu yang bermanfaat dan sesuai, sehingga amal soleh dapat dinyatakan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Amal soleh dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik pria maupun wanita, dalam keadaan ia beriman, maka pasti akan kami hidupkan ia dengan al-hayat al-thayyibah, atau hidup yang berkualitas tinggi. Quran Surat An-Nahl. Keempat, mutiara tersebut harus dijaga dari perkara yang dapat menghilangkannya. Jagalah akal dari kemarahan yang dapat memandulkan fungsi akal. Jagalah kemuliaan agama dengan perilaku hasud. Jagalah haya atau malu dari perilaku tamak. Dan jagalah amal soleh dari kebiasaan mengumpat. Dengan menjaga mutiara itu, raihlah predikat manusia sebagai ciptaan terbaik yang ahsani taqwim. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Al-Hidayatus Sholihiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Hidayatus Sholihiyah akan menjelaskan tentang ciri ibadah yang diterima Allah. Adapun ciri agar ibadah kita diterima Allah diantaranya yaitu 1. Ikhlas, adalah melakukan sesuatu tanpa ada unsur pamrih, tidak ingin imbalan, dan tidak ingin dipuji. 2. Hubbul ibadah, adalah tingkah laku seorang mukallaf sangat senang beribadah dalam situasi dan kondisi apapun. 3. Intizuhurul awqat, yaitu rindu menanti-nanti ilmu waktu mustajabah dalam sunnah, sangat takut ketinggalan, dan sangat sedih kalau sampai tidak mengamalkannya. 4. Selalu berdoa, adalah kepasrahan seorang hamba atas apa yang telah dilakukan,
dan mengharap keridhoannya. 5. Mudah menangis. Perbuatan menangis bukanlah perbuatan cengeng yang dikonotasikan negatif mayoritas manusia, namun menangis karena kenikmatan rindu pada Allah dalam ibadahnya. 6. Tidak buru-buru mengajak beranjak meninggalkan tempat ibadah selesai sholat. 7. Halus lembut hatinya, penuh belas kasih dan dermawan. 8. Sakanun adalah kedamaian hati dalam hidup setiap insan manusia. 9. Istiqomah menjaga ibadahnya. 10. Senang berkumpul dengan orang-orang yang suka ibadah. 11. Senang mendakwahkannya, yaitu senang menyampaikan kepada orang lain untuk berbuat kebajikan dalam hidupnya. 12. Qanaah, yaitu senantiasa bersyukur apa yang telah diusahakan semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.